Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, senang sekali bisa menjumpai Anda dalam acara Kesehatan dan Parenting bersama saya Fadli Mubarak. Pada episode kali ini kita akan membahas mengenai herd immunity. Sebenarnya apa sih herd immunity itu? Telah tersambung bersama kami yakni Dr. Abdul Hadi Marta Kusuma, di mana beliau merupakan seorang dokter spesialis penyakit dalam. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum dok, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Baik dok, seperti yang saya di opening tadi saya katakan bahwa dalam masa pandemi COVID-19 ini di beberapa artikel baik di media sosial, media cetak maupun media digital banyak judul-judul artikel yang menyangkut dengan herd immunity ini. Sebenarnya herd immunity ini apa sih dok? Bisa dijelaskan nggak? Kata ini baru muncul sesudah COVID ini ya. Herd immunity itu bahasa Inggris. Herd itu adalah sekawanan sapi, biri-biri, malah dalam sekarang media sosial. Kenapa sih dipakai istilah herd immunity? Kita kan manusia bukan binatang. Jadi herd immunity itu dipakai awalnya. Jadi gini, kalau ada segerombolan ternak domba ya, nah kan yang paling kuat itu ada di pinggirnya supaya binatang buas tidak memakan anak-anak atau orang tua yang ada di tengah. Itu prinsipnya. Kenapa dipakai herd immunity ya? Jadi untuk menerangkan lebih lanjut apa herd immunity itu, mungkin lebih baik kita lihat gambar pertama. Oke, kita lihat gambar tentang herd immunity ya. Jadi yang biru ini adalah orang yang sudah kebal ya. Terus yang kuning itu adalah orang yang sakit. Yang abu-abu itu orang yang sehat ya. Contoh herd immunity yang paling klasik adalah waktu terjadi Spanish flu tahun 1918. Waktu itu sampai 1 tahun kalau nggak salah, 1919, yang meninggal itu sampai kira-kira 70 juta di seluruh dunia. Karena 70 juta yang meninggal, terus yang lainnya kan karena ini yang tersisa itu adalah orang-orang yang kebal, kan yang tidak ikut mati ya. Jadi itu herd immunity. Sehingga banyak yang mengartikan seperti waktu zaman Spanish flu itu, wah ini pemerintah bagaimana kalau dibiarkan. Memang herd immunity itu bukan kebijakan, tapi kalau pemerintah sudah tidak bisa apa-apa lagi, akhirnya herd immunity yang terjadi. Jadi akan banyak orang terkena, tapi sisanya karena ini yang terkena itu kan meninggal, ada yang sehat. Yang sehat itu menjadi tembok. Kita lihat ya pada gambar berikutnya tuh, gambar kedua ya. Ya. Jadi orang sakit, ini kita lihat kan pada yang gambar paling kiri kan ada orang sakit ya. Nah kalau yang kebalnya cuma sedikit ya, yang kebal kan yang biru tuh ya, banyak yang terkena tuh. Yang kuning kan jadi bertambah banyak tuh. Di gambar ini gambar kedua ya, satu kedua ya. Kita lihat. Jadi kalau ada orang sakit, terus yang kebalnya cuma 5 orang di kelompok itu, sisanya akan terkena. Tapi kalau kita lihat di gambar ketiga di sini ya, orang sakitnya tetap 1. Tapi orang yang kebalnya kan banyak nih warna biru. Sehingga orang yang sehat yang abu-abu itu mungkin cuma 2 yang terkena. Nah ini yang disebut herd immunity. Imunitas kelompok atau kawanan. Jadi kalau di RT kita banyak orang yang terkena COVID, terus dia hidup, kebal, dia akan menjadi benteng bagi kita. Benteng itu bisa didapat juga dengan vaksinasi. Cuma sampai sekarang vaksinasi masih belum bisa dicapai. Berupaya membuat vaksin. Jadi kalau ada vaksin, semua penduduk divaksin, yang sakit tidak akan bisa menularkan karena bentengnya banyak antara kita kan orang apalagi kalau semua divaksin, tidak semua udah kena benteng. Jadi akan berhenti itu penyakit itu. Jadi kalau waktu Spanish flu tuh udah hampir 50 sampai 90 juta yang meninggal, baru terjadi kekebalan herd immunity. Sehingga orang hanya mengartikan, oh
jahat sekali pemerintah kalau mengambil polisi herd immunity. Herd immunity itu bukan polisi. Tidak ada satupun pemerintah yang membiarkan. Kalau membiarkan, pembiaran akan terjadi herd immunity. Tapi herd immunity bukan kebijakan, bukan polisi, tetapi akibat dari penyakit yang tidak bisa dikawal. Gitu ya. Jadi supaya jelas dulu. Nanti ke sana kemari nih. Wah, apalagi orang yang tidak suka pemerintah, herd immunity dipakai untuk menyerang pemerintah. Padahal mereka tidak mengerti apa yang disebut herd immunity itu. Jadi herd immunity itu akan berhasil kalau kita sudah menemukan vaksin. Banyak orang divaksin, itu menjadi penghalang. Jadi dari orang yang sakit kan ada jarak tuh. Walaupun 1 meter, tapi kalau di tengahnya ada orang yang sudah kebal, tidak akan sampai ke kita. Dia akan cuma hinggap di tempat orang yang kebal, yang ada di antara orang sakit dengan kita. Itu yang disebut herd immunity. Jadi makin banyak orang yang kebal di masyarakat, nanti lama-lama COVID ini seperti Spanish flu akan hilang. Itu kalau vaksin bisa dipakai dibentuk. Kalau tidak mungkin mengulang Spanish flu tahun 18, 19 yang diikuti oleh Perang Dunia Pertama ya. Baik dok, tadi dokter menyampaikan bahwa herd immunity itu bisa digunakan pada saat vaksinisasi, benar dok ya? Jadi kalau orang udah vaksin ketemu ya, semua orang, kita taruhlah di ruang kelas kita ya, tapi kalau udah misalnya ada 30 orang, kalau 20 orang divaksin dan mereka kebal, mereka jadi benteng untuk kita. Walaupun di 2 meter sana ada orang kena COVID. Gitu ya. Jadi orang yang kan vaksin virus COVID tidak bisa masuk ke orang yang sudah divaksin. Nah, karena terhalang oleh orang divaksin tidak akan kena kepada kita. Jadi seperti benteng alami lah ya, herd immunity itu. Tetapi dok, sampai saat ini kan kita ketahui belum ditemukanlah vaksin yang belum berhasil ditemukan. Nah, apakah dengan kebijakan Indonesia yang dari PSBB menjadi new normal, apakah ini termasuk herd immunity, dok? Herd immunity itu kalau tidak ada aturan. Itu jadi ya, herd immunity itu kalau ada vaksin, herd immunity akan terjadi di Indonesia ini. Mudah-mudahan kita doakan supaya vaksin bisa segera diproduksi ya. Karena itulah satu-satunya harapan kita. Nah, baik dok, satu lagi dok, tadi saya menemukan sebuah artikel, berita sih, lebih tepatnya berita, bahwa orang yang sembuh terkena penyakit corona ini dan diambil plasma darahnya, apakah itu bisa dapat menyembuhkan orang-orang yang sakit corona? Ya, kita lihat di gambar ini, gambar biru paling kiri ya, itu adalah orang yang kena COVID dan sembuh. Yeah. Kalau orang itu sembuh, artinya kekebalan dia bisa mengalahkan virus. Ya. Nah, jadi darah orang yang sembuh, yang sudah bisa mengatasi itu, kan ada zat antibodi di tubuhnya, ya, imunoglobulin istilahnya. Nah ini jadi kalau ada orang, misalnya tetangga kita atau saudara kita kena COVID terus sembuh, nah itu kalau ada yang saudaranya atau tetangganya lain yang kena, bisa diambil darahnya. Diambil darah seperti biasa aja, seperti untuk donor darah. Tapi nanti dipisahkan. Sel darah merah, darah putih dihilangkan, cuma tinggal plasmanya saja. Plasma orang itu kan sudah mengandung antibodi. Ya kan si COVID di orang itu udah kalah karena dia ada antibodinya. Antibodi yang dibentuk oleh tubuhnya nanti bisa melawan COVID di orang lain. Jadi plasmanya ya tadi bukan DNA, plasmanya bisa, dan sekarang udah mulai di Bandungnya, kita di Hasan Sadikin mulai dicoba ya, beberapa ada yang berhasil, cuma sekarang tuh masih pengobatan ini baru pada tahap awal. Kita belum tahu berapa persen keberhasilannya, apa ada efek samping atau tidak. Ini masih dalam penelitian, tetapi ini salah satu pengobatan yang bisa dikerjakan. Tapi tentu karena yang baru sembuh dari COVID kan mungkin tidak banyak, jadi tidak bisa satu orang tiap hari mendonorkan darahnya. Jadi ini mungkin hanya untuk kasus-kasus tertentu aja, mungkin untuk familinya atau apa ya. Kan yang mungkin yang sembuh kita baru ya ribuan. Tidak mungkin kalau sekarang yang
sakitnya ratusan ribu kan tidak mungkin dia mendonorkan ya. Jadi ini baru tahap awal, tapi ini bisa digunakan. Sudah ada bukti ilmiah yang walaupun belum secara statistik belum bisa memastikan, tapi laporan yang masuk banyak yang berhasil di berbagai negara. Jadi ini salah satu pengobatan yang mungkin bisa digunakan walaupun akan terbatas. Itu saja tentang ini ya. Jadi plasma orang itu bisa dipakai untuk menolong kesembuhan. Timbul pertanyaan nih dok, setelah dari orang yang memiliki kekebalan tubuh dan plasmanya didonorkan ke orang yang sakit, apakah nanti orang yang sakit ini dapat terkena virus ini lagi atau memiliki kekebalan tubuh sendiri dok? Bagaimana? Virus biasanya kalau orang terkena virus dia akan kebal untuk seumur hidup. Seperti kalau orang pernah kena cacar kan tidak pernah kena cacar lagi. Tapi kalau kekebalan dari orang, sekarang bukti bahwa orang yang kena tidak akan kena lagi belum ada, ya kan? Bahkan kalau tidak salah ada seorang pejabat kita pernah kena terus 1 bulan menderita lagi. Jadi bahwa apakah kekebalan oleh corona itu sama dengan virus yang lain, belum ada buktinya sekarang ya. Tapi seharusnya sih memang tidak kena lagi, tapi belum ada buktinya ya. Baik dok, untuk masyarakat Indonesia sendiri nih, setelah diterapkannya new normal dan masyarakat seolah-olah seperti kembali ke kehidupannya seperti semula dok. Nah, bagaimana menanggapi ini berkenan dengan ini dok, bahwa vaksin belum ditemukan dan masyarakat boleh bebas melakukan aktivitasnya sendiri. Apakah nantinya herd immunity ini akan terbentuk dok dengan seperti itu? Kita lihat ini apa new normal itu ya. Sudah kita mengalami kemarin PSBB ya. Terus kan, tapi kita harus mengerti, ini kan banyak orang yang tidak mengerti, yang tidak melihat COVID itu secara jernih. Kalau kita misalkan lockdown, ya, di beberapa negeri malah kadang 2 minggu orang tuh tidak boleh keluar sama sekali, ya. Jadi ini kalau lockdown pasti bagus untuk penanganan COVID. Tapi kan di kita bukan 1-2 orang, mungkin hampir 30% penduduk kita mengais rezekinya dari hari ke hari. Orang yang kerja serabutan. Mungkin kalau kita terapkan lockdown yang seperti di luar negeri, nanti banyak yang meninggal karena kelaparan. Kejahatan meningkat. Jadi kita itu di Indonesia, pemerintah itu harus betul-betul menjaga keseimbangan. COVID harus bisa diatasi, tapi di lain pihak juga banyak orang meninggal karena lapar. Coba orang misalnya tukang beca, 2 bulan tidak boleh keluar rumah, ya tinggal karena dia dapat duit dari mana? Bantuan kan tidak bisa, pemerintah terus-terusan tiap hari. Jadi sekarang harus bisa mengerti new normal itu adalah upaya untuk menyeimbangkan supaya jangan ada penularan, tapi di lain pihak ekonomi harus jalan. Jadi sekarang new normal itu seperti ini kita lihat ya, jaga kebersihan tangan, gunakan hand sanitizer ya. Tapi sekarang kita lihat di jalan, pakai masker aja orang kita mungkin lebih dari 40% tidak pakai, ya. Di toko di supermarket ya, bergerombol, berdesak-desakan. Padahal ini jarak new normal itu sedikitnya 1 meter. Jadi kalau di luar negeri di supermarket itu, misalnya supermarket berapa luasnya, berapa meter persegi. Jadi orang itu mungkin nanti tunggu 10 menit baru boleh masuk, tunggu yang itu keluar. Jadi itu dihitung betul. Jadi luas bangunannya berapa, terus jarak 1 meter, berapa puluh orang yang bisa masuk dalam 1 jam. Tapi di kita enggak. Coba sekarang kita masuk ke supermarket, seperti zaman dulu aja sebelum ada COVID ya. Kemarin Car Free Day, terus bergerombol di mana-mana. Jadi saya kira bukan salah kebijakan, tapi salah kita sendiri.
Jadi kita harus berkewajiban ya, kita juga apalagi sebagai jemaat mengingatkan kepada jemaat kita harus patuh kepada semua aturan pemerintah. Itu udah syarat menjadi Ahmadi. Tidak boleh kita terus menyepelekan itu. Kita tidak boleh jujur aja mentaati perintah di Inggris. Masa kita tidak mentaati pemerintah Indonesia? Coba kita di lingkungan kita, oh benar orang Ahmadi sih taat pemerintah. Jadi ya jangan kita jadi orang-orang yang tidak taat kepada new normal ya. Jadi new normal bagus sebetulnya. Jadi new normal itu kebijakan bukan di Indonesia aja, di berbagai negara supaya jadi Jadi jalan yang wasatan dalam bahasa Arab sih ya, di tengah-tengah. Di satu pihak kita ingin COVID teratasi, tapi di lain pihak juga ekonomi harus jalan. Itulah yang disebut new normal. Jadi jalan wasaton ya. Tapi ada satu negara yang berhasil melakukan herd immunity, walaupun kesininya negara itu menyesal karena lonjakan kematian menjadi 5.000. Nah, bagaimana pendapat dokter ketika herd immunity ini terjadi di Indonesia? Apakah akan terjadi gelombang kematian yang sangat besar di Indonesia, dok? Itu Sweden itu ya itu kita harus melihat dari berbagai sisi, ada yang menjelek-jelekan dia, ada yang tidak. Tapi kalau saya dari lihat satu laporan di sebuah rumah sakit di Sweden, 37% perawat yang bekerja di situ kebal. Dan memang itu jadi herd immunity. Tapi bukan karena banyak yang meninggalnya. Jadi di situ karena mungkin suatu sanitasi bagus, jadi para perawat itu dia terkena, tapi dengan dosis yang kecil, itu si virusnya itu ya, kan tidak begitu banyak, jadi dia orang tidak sakit tapi malah kebal. Dibuktikan pada satu rumah sakit 37%-nya perawat itu sehat, tapi dia antibodinya ya sudah positif. Jadi anti COVID, jadi imun plasmanya itu positif. Berarti dia pernah kena tapi tidak sakit. Itu kan bagus. Dan kalau lihat orang, jadi gini, sekarang banyak hoax ya. Jadi kita Sweden begitu teratur, wah diserang oleh semua orang yang tidak bisa. Amerika kan dirinya tidak bisa menertibkan itu, menyerang orang lain seperti Sweden itu. Padahal saya lihat Sweden itu orang kan tidak begitu besar dan orang ini kelihatan teratur dia itu ya. Tapi sekarang orang banyak hoax tentang Sweden ya. Jadi kita harus baca-baca dari berbagai pihak. Bahaya sekarang tuh kalau kita melihat di internet hanya dari satu source saja, dari satu sumber aja ya. Nah, jadi memang di Sweden di beberapa kota sudah terjadi herd immunity karena banyak orang-orang yang karena daya tahan tubuhnya baik ya, nutrisi bagus, olahraga. Jadi walaupun kuman ada masuk, tapi dia bisa mengatasi jadi mirip sudah diberi vaksin. Kan sebetulnya vaksin itu adalah virus yang dilemahkan. Nah mungkin di Sweden itu si virusnya itu karena tidak terlalu banyak susahnya dari orang ya, jadi pas hinggap itu udah agak lemah. Sehingga orang itu tidak sakit, tapi kekebalannya terjadi. Jadi dia kekebalan alami namanya. Ya, itu saja. Apa saran dokter ketika saya memesan makanan lewat layanan online, dok? Ya, layanan online sekarang yang dianjurkan. Jadi kita tidak dianjurkan datang sendiri ke restoran karena tidak dijamin distancingnya ya, jaga jaraknya jangan juga kalau duduk makan di restoran sebelah kita tidak jamin lah itu bahwa dia bebas dari corona. Jadi dalam keadaan seperti ini saya setuju kalau perlu makanan kita mengorder makanan online. Tetapi ada tata cara bagaimana kita menghandle makanan yang datang. Pertama, kita di rumah harus sediakan bel. Jadi kalau yang nganter itu datang, dia ngebel, terus kita sediakan semacam keresek atau apa di depan, kotak di gerbang. Jadi dari jauh, Pak simpen aja di situ, di keresek. Ya. Karena kalau kita yang menerima langsung, kita tidak tahu makanan itu pernah mampir di mana. Ya. Terus
pengantarnya itu apakah betul-betul sehat. Jadi bungkusnya kita anggap saja untuk keselamatan, anggap saja harus harus disterilkan dalam tanda kutip ya. Kita menjaga semua kemungkinan. Jadi baiknya begitu kita terima ya, semua bungkusnya dibuang aja ke tempat sampah, makanannya dibawa. Kalau yang bisa dihangatkan ya, kita hangatkan dulu lah sebelum kita makan supaya kalau ada virus atau bakteri lain bisa mati. Itu yang saya sarankan ya. Satu lagi yang saya ingin tanyakan dok, ini menurut saya sih penting sih dok. Apakah ketika saya keluar misalnya ke minimarket atau ke mana, apalagi saya di kerjaannya sebagai reporter gitu dok, apakah setelah keluar itu baju langsung dicuci lagi atau bagaimana dok? Apakah benar itu harus dicuci? Harus tidak sebetulnya baju itu, kecuali kalau kita dokter ya kan terpapar kan, kalau itu misalnya ke supermarket. Tapi kalau memungkinkan lebih baik saya bilang itu. Jadi berjaga-jaga walaupun seperti ekstrim begitu ya, walaupun mungkin tidak ada yang menyuruh, tapi lebih baik sepatu terutama ya, sepatu jangan dibawa ke rumah, gosok-gosok dulu lah di luar ya. Cuci tangan. Jadi kalau memungkinkan di rumah tuh, di kebun sekarang sediakan sabun. Karena cuci tangan itu yang paling penting tuh, cuci tangan. Karena menularnya melalui tangan. Kita pegang megang hidung, megang mata, itu karena masuknya dari selaput lendir, bibir, hidung, sama mata ya. Jadi itu harus hati-hati. Baik dok, mungkin ada kesimpulan yang akan dokter sampaikan mengenai pembahasan kita mengenai herd immunity ini, dok. Pertama, herd immunity itu akan bisa dicapai di seluruh dunia jika sudah ditemukan vaksin. Kalau selain itu bukan kebijakan, tidak ada kebijakan pemerintah dimanapun yang melakukan herd immunity. Herd immunity itu akibat karena ketidakberdayaan, ya itu. Jadi akan terjadi pandemi yang lebih luas. Sudah pandemi itu akan terjadi herd immunity. Orang banyak yang terkena, banyak juga yang ini sembuh. Terus yang kedua, corona ini memerlukan disiplin di tingkat masyarakat. Tapi kita mulailah dari diri kita, dari keluarga kita, dari lingkungan kita, RT kita. Saya selalu ke pembantu rumah, tetangga-tetangga sebelah rumah, diingatkan harus pakai masker. Kelihatannya ini kecil, tapi ini bisa berdampak besar. Kita jangan, macam-macam kan sekarang orang itu, sekarang pakai masker aja dulu. Masker, semua orang pakai masker, insya Allah daya tular akan menurun. Itu saja. Jadi RT RW memperingatkan ya, tapi kita kan susah, kalau diperingatkan malah ngambek ya. Jadi tapi kita jangan bosan-bosan. Kalau di jamiah ada yang tidak pakai masker walaupun semua orang normal kan, kita tidak tahu itu ya, kena angin kenapa ya. Itu jadi yang kedua itu adalah disiplin. Yang ketiga lah itu distancing. Jadi sebetulnya pakai masker dengan distancing, menjaga jarak cukup untuk membuat corona itu, karena gini, corona kalau 8 jam tidak nempel di orang, dia mati. Itu kalau kita disiplin seluruh Indonesia ya. Misalkan sebetulnya begini, kalau 2 hari orang nggak keluar aja, sebetulnya kalau memungkinkan tidak ada orang keluar rumah, yang sakit ke rumah sakitkan, yang diduga di karantina, yang sehat diam di rumah 2 hari. Ya corona kan nggak bisa dia hidup di tanah, harus hidup di orang. Sebetulnya itu kelemahan virus, tapi kelemahan manusia lebih lemah lagi, tidak bisa disiplinnya. Itu saja. Jadi kata akhir saya, harus pakai masker dan menjaga jarak. Kalau semua orang menjaga 2 hal ini, insya Allah corona bisa diatasi. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dok atas penjelasannya mengenai pembahasan kita berkenaan dengan herd immunity dan bagaimana kita menghadapi new normal ini. Jazakumullah dok atas waktunya. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, demikianlah bincang-bincang kami bersama Dr. Abdul Hadi Marta Kusuma.
Semoga apa yang beliau sampaikan dapat menambah wawasan kita dan mengedukasi kita. Saya Fadli Mubarak beserta kru yang bertugas mau undur diri. Semoga kita dapat berjumpa di acara kesehatan dan parenting selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.